Dalam momen mendebarkan menjelang pensiun, Jokowi terlihat seperti pengacara. Dia berusaha menghapus bukti, agar Gibran tidak terlibat dengan jejak Fufufafa. Sepertinya, strategi menghilangkan jejak ini, jadi tren baru di istana. Di tengah rencana PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto, muncul isu Puan Maharani, anak Megawati Soekarnoputri, bakal menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Sejumlah kolega Jokowi, mengendus masuknya PDIP akan membuat posisi Gibran, putra sulung Jokowi, sebagai wakil presiden, sangat rentan dan berbahaya. Rencana itu muncul berbarengan dengan terbongkarnya akun Fufufafa di Kaskus, yang menyerang Prabowo dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Terkuaknya aktivitas akun Fufufafa membuat Jokowi kelabakan. 3 pejabat, 2 kolega Jokowi, dan 3 petinggi partai pendukung pemerintah bercerita, Istana sempat meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, memanggil Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, untuk memastikan keaslian akun tersebut. Kementerian itu juga melenyapkan ribuan unggahan Fufufafa. Tetapi Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi membantah jika lembaganya membersihkan jejak digital akun Fufufafa. Ia menyebutkan Fufufafa bukan milik Gibran. Namun Budi Ari tak menampik bila disebut ada pertemuan antara Kominfo dan BSSN. Budi Ari berkata, pertemuan tersebut tidak secara khusus membahas Fufufafa. Isu Fufufafa membuat pengurus Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo Subianto, terbelah. Ada kubu yang mempersoalkan konten Fufufafa yang menyerang Prabowo dan keluarganya. Kubu ini didominasi keluarga Prabowo. Sedangkan kelompok lain tak mempermasalahkan. 2 narasumber di lingkaran istana menyebutkan, Prabowo sempat mempertanyakan orisinalitas akun tersebut kepada seorang kepala lembaga negara. Terkait dengan terkuaknya akun Fufufafa yang menyeret nama Gibran, Istana pun mengawasi Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Badan itu menggodok tata tertib pelantikan presiden dan wakil presiden. 3 narasumber di lingkaran keluarga Jokowi, menyebutkan bahwa, presiden sempat cemas jika kajian itu berdampak pada pelantikan Gibran. Dipimpin politikus PDIP, Jarod Saiful Hidayat, badan pengkajian tersebut awalnya merekomendasikan MPR periode tahun 2024 sampai tahun 2029, untuk mengubah tata tertib pelantikan presiden menggunakan ketetapan MPR. Menjelang akhir masa jabatan MPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024, Ketua MPR Bambang Susatyo ditelepon Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, yang kini menjabat sebagai Ketua MPR. Muzani meminta pelantikan menggunakan tata tertib lama. Seorang petinggi di MPR dan 2 kolega Jokowi mengatakan, pembatalan tata tertib baru berasal dari Jokowi dan Prabowo. Prabowo yang semula tak mempermasalahkan pelantikan menggunakan ketetapan MPR, belakangan berubah pikiran. Adapun istana sangat cemas dan khawatir, kalau kebijakan anyar itu, akan menjadi celah memakzulkan Gibran pada masa mendatang. Sebab, posisi MPR menjadi lebih kuat, karena melantik presiden dan wakil presiden terpilih, berdasarkan ketetapannya sendiri. Selama ini pelantikan didasari keputusan KPU. Wakil Ketua MPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024, Syarifuddin Hasan, menyatakan perubahan tata tertib pelantikan presiden dan wakil presiden, tak terkait dengan pemakzulan. Aturan baru, katanya, hanya memperkuat proses pelantikan. Syarifuddin berkata, kalau upaya untuk memakzulkan, masih panjang urusannya. Begitulah, berita kami ambil dari Tempo. Sekian.